Di sebuah wilayah di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten sekitar tahun 1526, berdirilah sebuah kerajaan Islam. Sultan pertama dari kerajaan tersebut adalah Syarif Hidayatullah, adik dari Sunan Gunung Jati. Sampai generasi kelima, kerajaan Banten berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Kesedihan pun tak dapat dihindari ketika Sultan kelima tiada. Namun, setelah kesedihan atas kehilangan seorang pemimpin di kerajaan Banten, hadirlah tokoh baru yang dijadikan panutan bagi penduduk kerajaan Banten. Ialah Sultan Ageng Tirtayasa. Puncak kejayaan pun bisa tercapai, tapi siapa sangka bahwa kejayaan itu akan hilang. Kisah bermula saat penyerahan kekuasaan dari Sultan kelima kepada Sultan Ageng Tirtayasa yang berlangsung pada sore hari. Penobatan pengangkatan Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung meriah namun hikmat. Sesepuh menyerahkan jabatan kepada Sultan. Aku serahkan jabatan ini kepadamu, semoga engkau dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ucap Sultan hanya adalah janji, dan perbuatan Sultan adalah tindakan yang akan ditiru oleh banyak orang. Tindakan dan pilihan Sultan akan menentukan nasib orang banyak. Maka berbuatlah berbijaksana dan adil. Aku percaya kau dapat melakukannya Pangeran Adipati. Terima kasih. Insya Allah aku dapat melakukan semuanya dengan baik dan benar. Aku juga mohon bantuannya dari para tetua dan sesepuh. Mohon bantuannya. Selamat ayahanda. Mulai saat ini kau bukan hanya seorang kepala keluarga, namun kau adalah pemimpin bagi kerajaan Banten ini. Sebagai seorang anak, aku akan mendukungmu atas keputusanmu bagi kebaikan rakyat dan keluarga kita. Oh anakku, terima kasih kau sudah datang nak. Aku juga senang kau datang di hari bersejarah ini. Kakak, kapan kau datang? Aku sangat merindukan ini. Udah lama ya kau tidak pulang. Plastik akhir kakak. Mana orang yang belum itu? Oh tidak, ini hanya baju kotor minggu kemarin. Ini oleh-oleh buat kamu. Ada coklat dari Arab yang kakak temukan di pinggir jalan ketika kakak hendak pulang kemari. Tapi sebelum sampai, kakak sudah memakannya karena lapar. Sudahlah, kau semakin gendut. Tidak usah makan coklat. Kakak ini dasar. Sudah, lebih baik kita makan malam saja hari ini untuk merayakan hari bersejarah ini. Baik ayah, ayo Purbaya. Ayo. Sudah berbulan-bulan sejak hari penobatan itu, Sultan Ageng melakukan tugas-tugasnya seperti membuat irigasi, memperhatikan kesejahteraan rakyat, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial dan tugas lainnya dengan baik. Kerajaan Banten pun berkembang pesat karena kelihayan Sultan Ageng dalam mengelola kerajaannya. Dan oleh sebab itu, Belanda mulai datang dan memata-matai keluarga Sultan dan lingkungan kerajaannya. Kita tidak mungkin langsung menyerang istana dan Sultan. For your information saja, Kesultanan Banten memiliki angkatan perang yang tangguh dan Sultan yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita akan terus memata-matai Sultan, and then kita akan menghancurkannya. Kamu masih meragukan kemampuanku? Oke, darling, enjoy you. Setelah itu, Wickham dan istrinya bergegas pergi ke Istana Surosowan. Tak lama di perjalanan, tibalah mereka di Istana Surosowan dan menemui Sultan di istana tersebut. Namun tak disangka-sangka, kedatangan mereka sebagai perwakilan dari VOC ditolak tegas oleh Sultan Ageng. Ternyata, usaha yang dilakukan oleh Wickham dan Wilma pun belum berhasil. Akhirnya, Wickham dan Wilma pun diusir oleh pengawal Sultan. Wilma, aku punya ide yang bagus untuk memulai peperangan ini. Bagaimana kalau kita memulai dengan cara yang halus terlebih dahulu, seperti bernegosiasi. Kita iming-iming si Sultan tua itu dengan keuntungan yang berlimpah. Pasti mereka tergiur. Are you sure, Kev? Kau kira Sultan yang kita hadapi adalah seorang ababil yang bisa terlihat dengan mudah? It's so hard. Melihat sang putra, Wickham dan istrinya yang sedari tadi menguping tahu dengan jelas apa yang Sultan Haji kesalkan. Mereka pun memulai aksinya kembali. Sesepuh, apakah tindakanku mengusir mereka tadi itu benar? Bagaimana jika mereka memulai penyerangan? Aku bukan takut untuk memulai perang, tapi berapa banyak nyawa yang akan melayang jika terjadi peperangan ini. Rakyat akan sengsara. Tidak berbeda, tindakan musuh sangat bijaksana. Bagaimanapun mereka mencoba untuk memonopoli perdagangan di Banten. Tindakan musuh sangat benar. Bagaimanapun juga rakyat prioritas kita. Kalaupun akan terjadinya peperangan Sultan, percaya padaku. Prajurit kita terkenal tangguh, berani, dan setia. Mereka tidak akan berani. Aku tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Yang kita lakukan hanyalah bersiap
Benar apa katamu sesepuh. Terima kasih kau selalu mendampingiku di setiap keadaan apapun. Terima kasih. Itu memang sudah tugasku sebab pembimbing Sultan. Ada apa wahai rakyatku? Maaf Tuanku, tapi prajurit Firosi tadi pagi datang dan memblokade kapal-kapal milik kami, serta menghancurkan kapal-kapal. Firosi, Sultan bukankah mereka yang datang menghadap Anda waktu itu? Benar kamu sesepuh. Kirimkan 100 prajurit untuk menghancurkan kapal VOC dan pastikan rakyat tidak akan sengsara. Baik Sultan. Pengusiran Belanda dilakukan oleh tentara-tentara yang Sultan Ageng kirimkan di dermaga Kerajaan Banten. Pasukan yang Sultan Ageng kirimkan berhasil mengusir kapal-kapal dengan VOC. Beberapa tahun kemudian, saat Sultan Ageng sedang duduk di ruang kerjanya, ia tampak sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian ia pun memanggil putra-putranya. Kau, Sultan Haji, selaku mahkota kerajaan, aku memberikan kau tugas untuk merakyat, untuk memberi kesejahteraan rakyat Banten. Tapi ayah, Aku yakin kamu pasti bisa, nak. tapi ayah, Bisa, tapi ayah, aku Bisa. bisa. baiklah. Dan kau Arya Purbaya, aku ingin kamu menjadi perdamaian di rakyat Banten ini. Dan kamu juga akan mengambil alih keamanan di kerajaan Banten ini. Bisa. Aku memang bisa. Baiklah ayah, aku akan menjaga keamanan dengan baik. Siap. Apa yang telah kalian lakukan hari ini, putraku? Aku telah memberikan bantuan sembako kepada rakyat yang kurang mampu ayah. Bagus. Bagaimana kamu Purbaya? Aku telah menjaga daerah konflik dan datangnya ayah. Setelah ayah memberikan tugas, tidak ada yang terjadi. Terima kasih, aku sangat bangga padamu. Terima kasih ayah. Setelah makan malam selesai, Putri Gusti berjalan sendirian keluar istana. Sultan Haji iri dan merasa kesal kepada Arya Purbaya. Menurutnya, ia juga telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi ayahnya hanya memujinya sekedar saja. Berbeda dengan pujian kepada Purbaya. Sultan Haji, ada apa? Ekspresi wajahmu terlihat sangat kesal. Siapa kau? Apakah itu sangat terlihat? Aduh, jangan sampai kerutan di wajahku bertambah. Perkenalkan, aku Yoman ini Kev. Oh, perkenalkan, nama saya Sultan Haji. Aku putra mahkota Kerajaan Banten. Ya, kami telah banyak mendengar tentang kedalaman Sultan. So, apa yang membuat Sultan merasa kesal? Tidak, aku hanya merasa iri dengan adikku. Ayahku terlalu membangga-banggakannya, padahal akulah putra mahkotanya. Apakah kalian berpikir aku berlebihan? No, it's very well, Sultan. Menurutku, Sultan Hayasa lebih menyayangi adikmu. Apakah kalian mengetahuinya? Oh, tidak. Maksudku, Astaga, apa itu bertanda? Bertanda apa? Apa maksudmu, Kev? Oh, aku merasa walaupun kau putra mahkota, tetapi tahta bisa diberikan kepada adikmu. Aku kemarin melihat mereka berbicara serius tanpa pengetahuanmu. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu di belakangmu. benar sekali, Sultan. Kemarin aku melihat ayah dan ibumu berbicara serius. Benarkah? Oh, jangan sampai kau tidak mengetahuinya, Sultan. Tidak mungkin. Aku mengenal adik dan ayahku. Mungkin memang apa yang aku lakukan tidak sebanding Purbaya lakukan. Jika aku menjadi lebih baik, ayahku pasti memujiku juga. Tentu saja, mereka keluargaku. Dan tentang pembicaraan itu, entahlah. Tunggu, Sultan. Karena mendengar omongan dari orang Belanda itu, Putri Gusti pun langsung kembali ke istana dengan suasana hati yang masih buruk. Rupanya, pengawal kerajaan melihat itu semua dan melaporkan semuanya kepada Sultan Ageng. Ia pun memerintahkan pada pengawalnya untuk memanggil Sultan Haji. Ada apa aja memanggilku malam-malam seperti ini? Duduklah. Ayah kecewa denganmu. Kenapa kau bisa semudah itu iri dengan adikmu? Dan mengapa kau percaya dengan perkataan dua orang Belanda itu? Apa-apaan kamu ini? Dan kamu sebagai putra mahkota harusnya lebih bijak dari adikmu. Dan kalau ingin dipuji, kamu harus bisa bekerja keras. Tapi ayah, aku tidak percaya dengan mereka. Tapi setelah mendengar perkataan ayah, aku menyadari bahwa ayah berpihak kepada Arya Purbaya. Silahkan, bela saja anak kesayanganmu itu. Aku bisa buktikan, aku bisa lebih baik dari adikku sendiri.
Kakak, kau dari mana saja? Kami semua mencarimu. Kampret, kau tidak usah memanggilku kakak lagi. Memangnya aku tak tahu busukmu itu seperti apa. Kampret, apa itu kak? Tunggu, aku bisa jelaskan. Kau bilang kau putra mahkotanya. Bahasa dasar pun kau tak tahu. Kau memang tak pantas menjadi putra mahkota dan tak akan pernah pantas. Aku bisa jelaskan kak. Aku tidak pernah ingin mengambil kedudukan di kerajaan. Aku tidak percaya. Aku akan bisa menjadi lebih dari seorang putra mahkota. Halo Verly, kau pantas untuk menjadi Kesultanan Banten butuh orang yang lebih tangguh seperti kakakmu. Sayang, Sultan Dingin. Itu semua tidak benar. Dan kalian tidak usah ikut campur masalah keluarga kami. Ya, lebih baik kita bertemu dengan Sultan terlebih dahulu. Melawan orang sepertimu hanyalah membuang waktu saja. Sudah apa kalian mencariku? Pergi kalian. Memangnya kalian sudah mempengaruhi putraku Sultan Haji. Kalian sudah menduduki kesultanan ini. Kesultanan ini masih dipegang di tanganku. Cik, Sultan seperti ini pantas memimpin kesultanan. Baru seperti ini saya sudah bisa ketahui. Ayah, pergilah, biar aku menyelesaikan semua ini. Tapi baiklah demi rakyatku. Apaan Sultan melakukan itu? Seharusnya ayahlah yang melawan, bukan kau Purbaya. Sudah tak pantas memimpin Banten. Aku melakukan ini karena ayah harus selamat. Hentikan. Seorang putra mahkota bukan gini caranya membuktikan kekuatannya. Ayah, mikirlah. Kau harus tetap memimpin kerajaan Banten ini. Kau adalah sultan awas kamu! Kakak, apa yang kau lakukan? Dia itu ayah kita. Bertarunglah seperti seorang pemenang, bukan pecundang. Kekuatanmu hanya ada di tangan orang yang ingin memanfaatkan kita. Mereka hanya ingin membuat kita tambah sengsara. Diam kamu Purbaya. Kau ingin bernasib sama dengan Sultan? Kev, Vilma, tangkap Purbaya. Aku ingin dia mati perlahan-lahan. Bawa dia ke pengasingan terjauh dan biarkan dia membusuk di sana. Ini dong. Aku belum menyerah putra mahkota. Kau akan melihat betapa busuknya Belanda nanti. Lihat saja nanti. Setelah perkelahian berhenti dan Pangeran Arya Purbaya pun telah dibawa oleh Vyosi untuk diasingkan, suasana menjadi hening. Sultan Haji menarik nafas dan menghembuskannya dengan kuat. Apaan kalian masuk sini tanpa izin pengawalku? Kami kan sudah termasuk dari kerajaan ini, jadi kami bisa masuk apa saja ke sini. Aku memimpin kerajaan sekarang ini, dan kalian bukan bagian dari kesultananku. Sekarang cepat apa yang kalian mau, dan angkat kaki dari kerajaanku. Hei Sultan, tak tahu diuntung. Kau bisa seperti ini dengan bantuan siapa? Tuyul, bukan desa. Bertindaklah lebih sopan dan tunduk pada kami. Benar Gusti. Kami di sini menginginkan kau untuk membuat aturan melarang perdagangan. Selain pihak Vyosi, belum ada juga kapal-kapal dagang, sehingga hanya kamilah yang menguasai ini. Dan juga kami minta kekuasaan perdagangan diserahkan kepada kami sesuai dengan perjanjian. Apa-apaan kalian ini? Kalian mau memonopoli perdagangan di sini, ha? Perjanjian hanya memperbolehkan kalian kembali berdagang di Banten, bukan memonopoli. Tidak. Pengawal, bawa dua Belanda ini pergi dari sini. Stick jihad of Putra Mahkota, or I will kill you right on your own palace. Kukira kau cukup pintar dalam menghadapi kami. Haha, ternyata tidak juga. Kulit pengawalmu sudah kuhabisi dan pesawat binatangmu sudah kududuki oleh kolonel kami. Ada kata-kata terakhir yang kau sampaikan terima kasih? Kurang hajar, pengkhianat. Padahal aku akan memberikan koin emas sebanyak apapun kalian mau. Tapi ternyata kalian menginginkan kerajaanku. Verrader. Kami tidak membutuhkan koinmu itu bodoh. Kerajaanmu lah yang akan mensejahterakan negara kami. Kampret. Ya, dia sudah mati. Buang dia ke laut agar menyatu dengan airnya. Sekarang ke bumi kolonel, karena malam ini kita akan berpesta atas kemenangan kita. Kelar, Komandan. Akhirnya, Kesultanan Banten pun jatuh ke tangan Vyosi. Dan sejak saat itu, rakyat Banten benar-benar mengalami penyiksaan yang sangat berat. Sewa tanah yang besar, kelaparan, dan segala bentuk penjajahan yang diatur oleh Vyosi benar-benar menyulitkan mereka. Padahal, itu semua hanya berawal dari kesalahpahaman dan rasa dengki, tetapi bisa berakibat fatal terhadap orang lain. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa kita tidak boleh terlalu mempercayai orang yang baru saja dikenal, agar tidak ada fitnah dan kesalahpahaman seperti cerita tersebut. Kita juga harus menghormati serta menyayangi keluarga kita. Cinta orang tua kepada anak adalah cinta yang tak bersyarat dan tulus. Maka celakalah Sultan Haji yang durhaka menyerang orang tuanya serta adiknya yang mencintainya hanya karena kekuasaan.